Hai, belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPA. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Ibu akan membahas rangkuman materi bab 1, pengenalan sel, subbab A, sel dan mikroskop anak-anak, ada di halaman 1 sampai dengan 7. Baik, Ibu langsung membahas. Subbab A anak-anak, sel dan mikroskop. Pembelajaran ke-1, apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Melalui penelitian dengan alat pengamat sel, ilmuwan menciptakan teori tentang sel. Teori sel menyatakan bahwa yang ke-1, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Dan yang ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel berlaku untuk semua makhluk hidup, baik besar maupun kecil. Ibu lanjut membahas fakta sains anak-anak ilmuwan Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa banyak ilmuwan Indonesia yang mempelajari tentang sel dan fungsinya? Salah satunya adalah Dr. Ju Hin Cho yang merupakan pakar sel dan genetika. Beliaulah yang menemukan bahwa kromosom di tubuh manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang. Penemuan beliau mematahkan teori ahli genetika yang menyatakan jumlah kromosom pada manusia adalah 48 buah. Pembelajaran kedua anak-anak, penemuan mikroskop. Untuk meneliti bagian-bagian sel, para ilmuwan membutuhkan suatu alat yaitu mikroskop. Ilmuwan asal Inggris Robert Hooke menciptakan mikroskop pada tahun 1663. Ini adalah gambar mikroskop beserta sayatan gabus pohon temuan Robert Hooke anak-anak. Ini sebelah kiri ini gambar mikroskopnya, dan yang sebelah kanan ini gambar sayatan gabusnya anak-anak. Pada tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek menciptakan sebuah mikroskop. Leeuwenhoek menemukan berbagai macam bentuk organisme saat mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Di sebelah kanan adalah gambar mikroskop ciptaan Leeuwenhoek. Lanjut ke pembelajaran ketiga anak-anak, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopik, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Baik, kita cermati gambar anak-anak, gambar mikroskop monokuler dan gambar B, gambar mikroskop binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu, ini anak-anak. Sementara mikroskop binokuler mempunyai dua lensa, 1, 2 di sini. Selanjutnya, Ibu membahas tentang mikroskop elektron anak-anak. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detil dan jauh lebih jelas dibandingkan mikroskop cahaya. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak lebih jelas. Mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Baik, ini adalah gambar mikroskop elektron yang digunakan di laboratorium anak-anak. Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron, adalah perbesaran dan resolusi gambar.
Perbesaran berhubungan dengan pembesaran gambar, sedangkan resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar. Kita cermati gambar di sebelah kanan. Ini adalah perbandingan gambar dengan resolusi rendah, sedang, dan tinggi anak-anak. Lanjut, Ibu membahas bagian-bagian mikroskop cahaya anak-anak. Ini adalah gambar mikroskop cahaya. Ini Ibu jelaskan untuk bagian-bagiannya. Yang pertama, di sini nih ada lensa okuler, fungsinya memperbesar penampakan objek. Selanjutnya ada tabung mikroskop anak-anak. Ini tabung di sini nih. Ini harusnya huruf N, tabung mikroskop penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Selanjutnya di sini ada pengitar tempat lensa objek anak-anak. Ini pengitar di sini nih. Ini. Selanjutnya ada lengan. Ini bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Ini. Selanjutnya ada lensa objek. Ini lensa objek di sini fungsinya untuk memperbesar objek. Selanjutnya ada tombol pengatur pemusat, mengatur intensitas cahaya di sini. Selanjutnya ada tombol pengatur pemusat lagi, mengatur intensitas cahaya di sini anak-anak. Ini. Selanjutnya ada mikrometer, fungsinya untuk memfokuskan bayangan secara lambat di sini anak-anak. Ada makrometer, fungsinya memfokuskan bayangan dengan cepat yang ada di sini nih. Selanjutnya di sini ada meja objek, tempat meletakkan objek anak-anak, ada di sini. Ini gambarnya kurang jelas anak-anak. Ada lensa objeknya ada di sini. Selanjutnya ada lampunya anak-anak, ada lampu. Di sini ada lampu yang merupakan sumber cahaya. Sedangkan ini adalah yang di sini ini adalah dasar mikroskop yang berfungsi menjaga kedudukan mikroskop. Benda yang diletakkan di bawah mikroskop untuk diamati disebut spesimen. Gambar benda yang dilihat melalui lensa okuler disebut objek gambar. Objek gambar telah mengalami perbesaran. Perbesaran 100 kali berarti ukuran asli dari objek tersebut telah diperbesar sebanyak 100 kali. Baik lensa objektif maupun lensa okuler memiliki perbesaran masing-masing. Baik, kita cermati tabel cara menghitung perbesaran total anak-anak. Perbesaran lensa okuler itu lensa yang dekat dengan mata, sedangkan lensa objektif ini lensa yang dekat dengan objek anak-anak atau spesimennya anak-anak. Baik, ini perbesaran lensa okuler ini 10 kali. Kalau perbesaran lensa objektifnya 4 kali, maka perbesaran totalnya 4 kali dikali 10 kali sama dengan 40 kali. Selanjutnya perbesaran lensa okuler 10 kali, perbesaran lensa objektif 10 kali, maka perbesaran totalnya adalah 10 kali dikali 10 kali sama dengan 100 kali anak-anak. Dan untuk perbesaran lensa okuler 10 kali dan perbesaran lensa objektif 40 kali anak-anak, berarti perbesaran totalnya 10 kali dikali 40 kali sama dengan 400 kali. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.